sebuah bus tua melintas jalan berkelok membawa sekelompok mahasiswa penuh semangat menuju desa Kemuning. Desa yang terkenal dengan keindahan alamnya ini ternyata menyimpan misteri kelam yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Sejak awal kedatangan mereka, suasana desa terasa berbeda. Warga desa menyambut mereka dengan tatapan was-was, seolah merahasiakan sesuatu. Malam pertama mereka di desa, Rani, seorang mahasiswa jurusan psikologi, terbangun karena mendengar suara tangisan bayi yang pilu. Suara itu berasal dari arah hutan di belakang rumah tua tempat mereka menginap. Keesokan harinya, mereka mencoba mencari sumber suara tersebut, namun tidak menemukan apapun. Kejadian aneh terus berulang. Andi, mahasiswa jurusan sejarah, menemukan sebuah buku tua di perpustakaan desa yang berisi catatan tentang ritual kuno yang pernah dilakukan di desa itu. Menurut catatan tersebut, ritual itu bertujuan untuk memanggil roh-roh jahat demi melindungi desa dari bencana. Namun, ritual tersebut justru mendatangkan kutukan yang mengerikan. Sementara itu, Dina, mahasiswa jurusan biologi, menemukan beberapa tanaman langka di sekitar desa yang memiliki khasiat mistis. Konon, tanaman-tanaman itu digunakan sebagai bahan untuk ritual tersebut. Semakin dalam mereka menyelidiki, semakin mereka menyadari bahwa mereka telah mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Di tengah ketegangan, benih-benih cinta mulai tumbuh antara Andi dan Rani. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama untuk memecahkan misteri desa. Namun, hubungan mereka terancam ketika Andi mulai bersikap posesif dan tidak ingin Rani terlibat terlalu dalam penyelidikan. Di sisi lain, Bima, teman sekamar Andi, mulai cemburu pada hubungan mereka. Konflik ini semakin memperumit situasi yang sudah genting. Suatu malam, mereka memutuskan untuk mengadakan ritual kecil untuk berkomunikasi dengan roh-roh yang menghuni desa. Namun, ritual itu justru berbalik menyerang mereka. Salah satu teman mereka, Budi, kerasukan roh jahat dan mencoba menyerang teman-temannya. Dengan susah payah, mereka berhasil menghentikan Budi dan membawanya ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk meninggalkan desa. Namun, jalan keluar dari desa tiba-tiba tertutup oleh kabut tebal. Mereka tersesat di tengah hutan, dikejar oleh sosok-sosok misterius. Mereka berlari sekuat tenaga, namun tetap saja tidak bisa menemukan jalan keluar. Ketika harapan sudah hampir hilang, mereka menemukan sebuah gua. Di dalam gua itu, mereka menemukan sebuah altar kuno tempat ritual dulu dilakukan. Dengan keberanian yang tersisa, mereka memutuskan untuk membatalkan kutukan yang telah menimpa desa. Setelah melakukan ritual pembatalan, kabut tebal yang menyelimuti desa perlahan menghilang. Mereka akhirnya berhasil keluar dari hutan dan kembali ke desa. Namun, mereka tidak pernah bisa melupakan pengalaman mengerikan yang mereka alami di desa Kemuning. Beberapa bulan kemudian, Rani mendapat kabar mengejutkan. Desa Kemuning kembali diterpa musibah. Tanaman mati mendadak, sumber air mengering, dan penyakit misterius mulai menyerang warga. Rani merasa bahwa kutukan itu belum sepenuhnya hilang, dan ia harus kembali ke desa untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan dukungan teman-temannya, Rani kembali ke desa Kemuning. Mereka menemukan desa dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Warga hidup dalam ketakutan dan putus asa. Rani dan teman-temannya memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang sejarah desa dan ritual kuno tersebut. Mereka menemukan sebuah peta kuno yang tersembunyi di balik dinding perpustakaan desa. Peta itu menunjukkan lokasi sebuah kuil kuno yang berada di tengah hutan belantara. Konon, kuil itu adalah pusat dari semua kekuatan mistis di desa. Dengan bantuan seorang dukun tua yang masih tersisa di desa, mereka memulai perjalanan menuju kuil kuno. Perjalanan mereka penuh dengan rintangan. Mereka harus melewati hutan yang gelap dan menyeramkan, sungai yang deras,
dan jurang yang dalam. Sesampainya di kuil kuno, mereka menemukan sebuah altar besar yang dihiasi dengan ukiran-ukiran misterius. Di tengah altar, terdapat sebuah batu hitam yang memancarkan aura jahat. Mereka menyadari bahwa batu hitam itulah sumber dari semua kekuatan jahat yang menghantui desa. Dengan menggunakan pengetahuan yang mereka peroleh dari buku-buku kuno dan bantuan dukun tua, mereka melakukan ritual untuk menetralisir kekuatan batu hitam tersebut. Ritual itu berlangsung sangat menegangkan. Mereka harus menghadapi berbagai macam gangguan dari roh-roh jahat yang berusaha menghentikan mereka. Setelah perjuangan yang panjang dan melelahkan, akhirnya mereka berhasil menetralisir batu hitam tersebut. Kuil kuno runtuh dan kekuatan jahat yang selama ini menghantui desa pun lenyap. Desa Kemuning kembali pulih dan warga hidup dengan tenang dan bahagia. Namun, ketika mereka hendak meninggalkan desa, dukun tua itu memberikan mereka sebuah peringatan. Ia mengatakan bahwa batu hitam itu hanyalah sumber kekuatan, bukan kekuatan itu sendiri. Kekuatan jahat yang sebenarnya adalah nafsu manusia yang tak terkendali. Jika manusia tidak belajar dari kesalahan mereka, kutukan itu akan kembali.